Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Husna, kita akan kembali melanjutkan pelajaran Bahasa Arab Pra Pemula Al-Husna. Untuk hari belajar ke-39, kita mempelajari apa yang disebut dengan masdar. Masdar. Masdar adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Jadi bisa kita katakan masdar itu kata benda yang memiliki makna kata kerjanya. Setiap kata kerja memiliki masdarnya. Salah satu makna yang terkandung di dalam masdar adalah hal yang berkaitan dengan kata kerja tersebut. Masdar itu bisa terbentuk dari fiil yang tidak membutuhkan objek maupun fiil yang membutuhkan objek. Misalnya, mempelajari, nanti ada bentukan katanya menjadi pelajaran atau hal tentang belajar. Kadang salah satu fiil itu memiliki masdar lebih dari satu. Terkadang satu, dua, atau tiga dengan makna khusus yang berbeda-beda. Contoh lainnya, menulis, kata kerjanya menulis, kataba misalnya, menjadi tulisan, tulisan. Kemudian ada juga hal tentang menulis, ini menulis tapi bentuknya isim, bukan bentuk kata kerjanya. Jadi bentuknya kata benda. Ini sebagaimana di dalam bahasa kita juga ada yang seperti ini. Pergi, ada jadi kepergian. Hal tentang pergi. Begitu pula dengan yang lainnya. Bagaimana untuk membentuk masdar dari fiil sulasi yang sedang kita pelajari ini. Fiil sulasi, kita ingatkan kembali, fiil sulasi ini berarti terbentuk dari 3 huruf. Fiil yang terbentuk dari 3 huruf. Nah, untuk masdarnya ini hanya bisa kita dapatkan dengan simai. Artinya itu dari kita mendengarkan dari orang yang sudah mengetahuinya, atau kita bisa melihat kamus, atau kita memperhatikan di buku, kemudian kita memperkirakan bentuk kata kerjanya. Nanti dari tasrif yang akan kita pelajari, untuk masdar ini kita membutuhkan kamus. Jadi ada polanya, kita bisa memperkirakan masdar dengan kiasi, dengan mengikuti pola, tapi karena polanya itu banyak dan kosakata yang kita miliki itu sedikit, karena kita tidak berada di lingkungan yang berbahasa Arab. Kalau kita berada di lingkungan yang berbahasa Arab, kita akan memiliki banyak kosakata dan bisa memperkirakan bentuk-bentuk kata yang termasuk di dalam masdar. Akan tetapi karena kita tidak memiliki lingkungan yang berbahasa Arab, atau juga kurang memperhatikan ketika membaca Al-Quran, ini salah satu yang harus kita jaga. Kalau kita ingin paham bahasa Arab, kita hendaknya ketika membaca Al-Quran yang ada terjemahnya, lebih bagus lagi terjemah per kata. Jadi kita bisa sambil menghafalkan kosakata. Nanti untuk kaidah-kaidahnya kita bisa mempelajari dengan dasar kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu, kita akan lebih mudah, tidak lagi meraba-raba di dalam gelap, tapi bisa langsung mengambil contoh kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini hanya bisa dilihat dari kamus. Kita bisa dilihat dari kamus. Kemudian
dalam mempelajari sorof, ya, ini kita mempelajari bentuk kata sesuai dengan wazan atau istilahnya sigoh, ya, bentuk sigot atau sigoh. Untuk sorof ini, untuk masdar ini biasanya kita hafalkan dengan dimansub, ya, dengan dimansub karena dalam penempatannya, ya, dalam penempatannya di dalam kalimat ini terkadang lebih identik digunakan untuk maf'ul mutlak, ya, yang bermakna penegasan, ya. Dorobtu dorban, ya. Doroba, ya, masdarnya dorban. Ya, maknanya ketika dirangkaikan seperti itu berarti saya memukul dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat contoh-contoh yang ada. Ya, ini bisa sambil kita mengingatkan kembali wazan yang sudah kita pelajari di level pertama dan kedua. Ya, ada wazan yang berasal dari fa'ala, kemudian fi'il mudhari'nya yaf'alu, ya. Fa'ala yaf'alu. Nah, ini kita dapati dari kamus masdarnya, ya. Kemudian kita lihat nanti terjemahnya kita hafalkan. Rafa'a yarfa'u raf'an, ya. Fataha yaftahu fathan. Ya, ini di buku ini bisa ditulis, ya, ditulis ini sambil berlatih juga menghafal, sambil juga lihat kamus, ya, yang sudah didapati seperti ini. Ja'ala yaj'alu ja'alan, mana yamna'u mana'an, dhahaba yadhhabu dhahaban. Ya, ini mungkin juga ada beberapa masdar yang lainnya, tapi kita ambil salah satunya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Sa'ala yas'alu su'alan. Ya, ini masdar-masdar yang kita dapatkan di kamus. Jadi caranya adalah melihat kamus, Kemudian yang perlu kita kuasai kembali adalah perubahan wazan, ya, dari maldi ke mudhari. Sobaro, yasbiru, ini dari wazan fa'ala menjadi yaf'ilu. Kita lihat masdarnya. Ya, sebetulnya di buku Alfiyah disebutkan ada beberapa karakter yang membentuk wazan untuk masdar, ya. Akan tetapi untuk kita pemula kita cukup hafal saja yang ada di kamus. Gosala yaksilu goslan, hamala yahmilu hamlan, ya, atau hamlun. Ya, hamida madu. Oh, ini dari fa'ala yaf'ilu, ya. Fa'ala yaf'ilu. Sekarang ya, ini fa'ala yaf'ulu. Ini salah tulis. Fa'ala yaf'ulu. Darasya yadrusu darsan. Khalaqa yakhluqu khalqan. Ya, nasara yansuru nasran. Nadhara yanzuru nadhran. Ya, kataba yaktubu kitabah, kitabatan. Abada ya'budu ibadatan. Kharaja yakhruju khurujan. Ya, bisa dihafalkan. Jadi biasanya kita menghafalkan kosakata itu dengan 3 bentuk, ya. Bentuk fi'il madhi, bentuk fi'il mudhari, dan juga bentuk fi'il amarnya. Ya, ini bisa dilihat di kamus. Silahkan dilihat di kamus. Jadi untuk masdar itu hanya kita bisa dapatkan secara simai. Kita lihat di kamus, ya. Kita lihat contoh-contoh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ini di surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Di sini ada kata inna, sesungguhnya kami. Fatahna, ya, ini fi'il madhi dari kata fataha dengan domir nahnu. Fatahna. Nah, kata fataha ini
fiil. Fiil. Laka jar dan majrur. La ini li ya. Ka-nya ini di level 3 kita belajar dhamir muttasil ya, ini artinya kamu. Li untuk ya, ketika bertemu dengan dhamir kamu dibacanya dengan fathah. Laka, lahum. Ya, lana itu maknanya untuk. Nah, masdarnya fathan di sini di posisi sebagai maf'ul mutlak ya, dengan kemenangan yang nyata. Sungguh telah kami menangkan kamu dengan kemenangan mubina yang nyata. Ya, ini sifat dari fathan. Masdarnya adalah fathan, fataha, fathan. Ya, masih di ayat masih di surat yang sama, wayan suraka. Ya, wayan suraka. Wayan surakallahu nasran aziza. Ya. Wayan suraka. Yansuroka ini yansuru ya, dibaca dengan fathah ini karena ada amil sebelumnya di ayat kedua ya. Asalnya adalah yansuru, dibaca dengan fathah ini karena mansub ya. Jadi yansuroka. Kemudian ini fa'ilnya Allah. Allah akan menolongmu nasran ya, dengan kemenangan aziza yang kuat. Ya. Ya, ini juga as-sakinah, ini dari kata sakana yaskunu. Kemudian imanan, ini dari kata amana yu'minu imanan. Ya. Ini bisa kita perhatikan bentuk-bentuk kata benda yang memiliki makna kata kerjanya. Ya. Nanti setelah kita belajar sorof, ya lebih jauh lagi pembentukannya akan lebih kita pahami. Ya. Kemudian dari surat Al-Fatihah yang sering kita baca, hamida yahmadu hamdan, alhamdu. Ya, alhamdu ini adalah masdarnya. Kita bisa mencari kata kerjanya apa, ya, fi'il madhinya apa, fi'il mudhari'nya apa. Alhamdulillahi. Ya. Alhamdu maknanya adalah pujian. Ya. Hamida memuji. Hamdun atau hamdan ya, alhamdu itu pujian. Pujian bagi Allah Rabbi ya, yang mentarbiyah al-alamin. Ya, alamin. Yang menciptakan, mengurus dan memberi rizki seluruh alam semesta. Iya, kita bisa lihat beberapa masdar yang ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, ini bisa dicari sambil kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita mulai perhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah kita dapatkan. Ya, misalnya kata Alkitabu. Alkitabu ini termasuk masdar. Kita bisa cari fiil madhinya. Ya, kita bisa perkirakan di sini mana kata dasarnya. Kata dasarnya huruf apa saja. Ya, huruf aslinya apa saja. Ya, kataba. Di sini juga bisa kita cari. Ya, hanya saja di sini ada huruf ilat. Jadi agak kalau yang belum paham, ya ini perlu melihat kamus secara khusus ya, karena huruf illat ini ada perubahan ya, dari alif kadang menjadi ya, dari ya kadang menjadi alif, kadang menjadi waw ya, dan yang lainnya. Kemudian kata as-salatu atau as-salah ya, apa fiilnya? Ini sebutnya masdar. Udan ya, isim-isim yang memiliki kata kerjanya itu masdar. Ya, memang ada dua mazhab ulama yang berbeda pendapat mana yang menjadi kata paling dasar dalam bahasa Arab.
apakah itu dari masdar ataukah dari fi'il madhi. Ya. Bagi orang Arab akan mudah ya kalau menentukan kata kerja madhi dari masdarnya. Ya, tapi bagi kita ya jangankan menentukan fi'il madhinya, ya kita kosakata kita saja kurang, ya kata benda yang kita miliki kurang. Jadi kita tidak tahu, maka akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah pembentukannya ketika kita merubah dari fi'il madhi ke masdar. Tapi ketika kita mendapatkan masdar di dalam bacaan kita, ya kita bisa menentukan fi'il madhinya dengan melihat huruf-huruf asli pembentuk dari kata itu. Ada huruf asli, ada huruf tambahan, ya. Ada huruf tambahan, nanti bisa kita hafal huruf tambahannya, bisa kita kenali, ya. Hanya saja di materi berikutnya, insya Allah. Ya, ya mudah-mudahan latihan-latihannya ini tetap dikerjakan di buku, karena proses belajar yang mempercepat kita belajar diantaranya adalah dengan kita menulis dan mengerjakan latihan. Ya, ya ini kesimpulan-kesimpulan yang perlu untuk kita pahami kembali. Yang pertama adalah masdar yang terbentuk dari fi'il thulathi bentuknya adalah simai. Ya, hanya bisa kita hafal dibantu dengan kamus atau mendengarkan dari orang lain yang sudah tahu, atau dari membaca bacaan kita. Ada banyak pola masdar. Kita akan terbiasa dan mampu mengenali wazan masdar jika kita memiliki banyak kosakata hafalan sebagai pembanding. Ya, nanti ada sigot-sigot selain masdar, ada yang lainnya, ya, sebagaimana dikenalkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada fa'il, ada maf'ul, ya, ada isim makan, ya, dan isim zaman, juga isim alat, ya. Nah, yang tidak termasuk, kata benda yang tidak termasuk itu, kalau bukan nama benda asli, berarti itu adalah masdar. Ya. Jadi bisa kita pahami kalau kita sudah secara lengkap mempelajari perubahan-perubahan sigot yang ada dalam tasrif istilahi itu. Kemudian poin yang berikutnya, kedua, satu kata terkadang memiliki beberapa masdar, namun berbeda maknanya. Misalnya qara'a menjadi Qur'anan, ya maknanya adalah bacaan yang dibaca. Qira'atan, qira'ah ini bacaan, hal tentang membaca. Ya. Kemudian masdar yang kita kenali masih dalam bentuk mufrad. Ya, sebagaimana isim maka memiliki bentuk mutsanna dan jamaknya. Ya, nanti bisa kita ingat kembali di pelajaran level 3, ya ketika maknanya mutsanna, misalnya kitab, ya kitabun 1, kitabani 2, ya kutubun. Kutubun itu jamak taksir, ya. Ya. Perhatikan bentuk dalam tasrif istilahi ini supaya tidak tertukar antara masdar dan bentuk isim lainnya seperti isim fa'il, isim makan, dan yang lainnya. Oke, sebagaimana yang telah disebutkan di pembukaan level 4. Ya, silakan yang ada bukunya diulang-ulang kembali dan diingat kembali, ya, bahwa belajar yang efektif untuk kita selain menyediakan waktu khusus untuk belajar, kita mengerjakan latihan, ya, dan menambah materi secara bertahap. Jadi latihan-latihan yang ada di buku ini sebaiknya dikerjakan secara bertahap. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.